Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Tapak Lombo tidak menjawab, tetapi agaknya ia mendengarkan keterangan yang diucapkan oleh Linggapati itu. Nah, sekarang terserah kepadamu. Apakah kau akan tetap setia kepada seorang yang memang tidak mempunyai kelebihan, dan apalagi hasil yang gemilang semasa pemerintahannya itu? Atau kau akan berpikir menurut nalar? Tapak Lombo tidak menyaut. Sebaiknya kau memang mempertimbangkannya dengan seksama. Jika kau masih saja ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan Tohjoyo, maka kau tentu tidak akan mendapatkan apapun. Karena Tohjoyo memang sudah mati. Mati dalam keadaan yang tidak menguntungkan sama sekali. Linggapati berhenti jenak lalu. Tapi jika kau berbuat sesuatu dengan pertimbangan nalar, tentu kau akan berbuat lain. Berbuat sesuatu yang berguna bagimu sekarang. Dan aku harus menjadi hambamu. Linggapati tertawa katanya. Istilah Linggodadi memang menggelikan, karena itu aku menyebutnya seperti kanak-kanak. Meskipun ia sudah mulai ubanan. Ia berhenti jenak lalu. Sudah barang tentu aku tidak dapat mengatakan demikian. Yang terjadi adalah kerjasama. Kau tentu mempunyai kekuatan, kawan-kawanmu yang sakit hati masih banyak. Mungkin ada di antara mereka yang kini lebih baik bersembunyi sambil menekan gejolak perasaan itu di dalam dadanya. Karena ia sadar bahwa ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tapi jika terbuka saluran untuk mengalirkan perasaan itu, maka ada kemungkinan ia akan bangun dan bergabung dengan kita. Melepaskan sakit hati, tetapi berlandaskan pada perjuangan yang nyata dan dapat diharapkan bagi masa datang. Bukan sekedar membela orang yang sudah mati dan tidak mempunyai hari depan sama sekali. Apa rencanamu? Bertanya Tapak Lombo. Sudah kukatakan, aku mengagumi Ki Narok yang bergelar Sri Rajasa. Aku pun mempunyai landasan daerah yang cukup kuat, Mahibit. Tetapi aku akan kau singkirkan setelah kau berhasil. Memang sesuatu yang mungkin aku lakukan, tapi itu akan berarti melemahkan perjuangan untuk seterusnya. Dan apakah keuntunganku berbuat demikian? Jika aku berhasil, maka sudah tentu aku memerlukan banyak sekali tenaga yang cakap dan tangguh untuk menguasai daerah yang sangat luas ini. Aku tentu akan mempertimbangkan apakah aku akan mempergunakan orang-orang yang sudah berjuang bersama-sama sebelumnya, atau akan mengambil orang-orang baru yang belum pasti kesetiaan dan kelabuhannya. Apakah kau dapat mengerti? Janji-janji yang serupa pernah diucapkan oleh Tuanku Tohjoyo. Apakah jika Tohjoyo berhasil dan tidak terbunuh, kau juga merasa dirimu akan disingkirkan? Jika demikian, kau tentu tidak akan dengan membabi buta setia kepadanya meskipun ia sudah mati. Tapak Lombo termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, aku akan memikirkannya. Baiklah, jika kau sependapat, datanglah ke Mahibit, aku akan menerima kau dengan senang hati.
Tapalombo tidak segera menjawab. Dipandanginya Linggopati dan Linggodadi berganti-ganti. Namun pada sorot matanya masih memancar keraguan-raguan hatinya. "Tentu kau masih ragu-ragu," berkata Linggopati. "Tetapi pada suatu saat kau akan menemukan ketetapan hati. Tidak ada yang dapat kau harapkan dengan menyimpan dendam karena kematian Tohjoyo. Apalagi Tohjoyo sekarang sudah mati. Sedangkan dalam masa hidupnya pun, Tohjoyo tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu." Tapalombo masih tetap berdiam diri. Sekali-sekali ia memandang kawannya yang termangu-mangu. Namun terngiang di telinganya kata-kata Linggodadi saat ia mencegah usahanya membunuh Maesa Murti dan Maesa Pukat. Bahwa jika ia mengurungkan usahanya itu, ia kelak akan tertawa. Tapi ternyata Linggodadi justru akan membunuhnya. Jika Linggopati tidak datang pada saatnya, mungkin ia dan kawannya itu pun sudah mati terbunuh oleh Linggodadi itu. Apakah mungkin ini suatu permainan? Atau sebenarnya Linggodadi memang lebih garang dan bodoh dari Linggopati? Bertanya Tapalombo di dalam hatinya. Tapi agaknya Tapalombo pun mempunyai perhitungan tersendiri. Ia ternyata memilih hidup daripada mati. "Aku dapat memikirkannya dan mempertimbangkannya dengan beberapa orang kawan," berkata Tapalombo di dalam hatinya. Tapi ia terkejut bukan kepalang ketika Linggopati seolah-olah dapat melihat isi hatinya dan berkata, "Nah, bukankah kau mendapat kesempatan untuk membicarakan persoalanmu dengan kawan-kawanmu? Yang penting bagimu adalah bahwa kau masih tetap hidup. Mungkin kau akan mengkhianati aku dengan keputusan-keputusan lain. Tapi itu terserah kepadamu. Aku tahu bahwa kau cukup licik seperti aku dan adikku. Tanyakan orang-orang yang mempunyai kegayuhan yang terlampau tinggi akan memperjuangkannya dengan licik atau pada saat maut mulai mengancam." Ternyata sekali lagi Tapalombo tidak mau tersinggung harga dirinya dengan terang-terangan. Karena itu maka jawabnya, "Bukankah itu pertimbangan yang wajar? Aku belum memutuskan sesuatu saat ini. Jika kau tidak membunuhku, adalah salahmu sendiri. Jika pada suatu saat aku yang justru membunuhmu." Linggopati tertawa tetapi Linggodadi menggeram. "Ini berbahaya bagi kita, Kakang. Apakah yang dapat dilakukan oleh tikus-tikus semacam ini? Bukankah dengan sangat mudah kau hampir saja membunuhnya?" "Tapi kalian akan menyesal," geram Tapalombo yang hatinya menjadi sangat panas. "Tidak, kau bukan orang yang bodoh menilik sikap dan kata-katamu. Kau cukup cerdas menanggapi setiap keadaan. Karena itu kau akan dapat menjadi orang penting di dalam masa mendatang yang jauh lebih baik dari zaman ini. Singosari bukan saja akan menjadi bertambah besar, tapi pada suatu saat Singosari akan mengembangkan sayapnya sampai ke daerah seberang yang paling ditakuti di masa kini. Daerah di sebelah lautan. Hantu akan kita tundukkan dengan kekerasan. Dia selanjutnya kita akan menguasai daratan yang paling luas di muka bumi." Tapalombo mengerutkan keningnya lalu katanya, "Kau memang seorang pemimpin yang baik. Tapi dengan demikian kau akan memperjuangkan mimpimu dengan bersungguh-sungguh." "Aku senang mendengar jawabmu. Seperti dugaanku, kau memang cerdik. Nah, sekarang aku akan pergi, terserah kepadamu. Yang manakah yang akan kau pilih? Kau masih seorang yang bebas sampai saat ini." Tapalombo tidak menjawab. Ia memandangi saja Linggopati yang kemudian berpaling kepada adiknya. "Marilah kita beri anak ini kesempatan untuk berpikir. Aku yakin bahwa pada suatu saat ia akan datang ke Mahibit untuk menyatukan dengan kita. Kita tahu bahwa ia tidak berdiri sendiri. Justru karena itu kita memerlukannya." Linggodadi pun tidak menyaut. Ia mengikuti saja langkah kakaknya meninggalkan pategalan itu.
Kali-sekali ia berpaling kepada Tapak Lombo. Namun ternyata bahwa watak Lingodadi jauh lebih sulit daripada Linggopati untuk dijajaki. Ternyata ketika ia menjadi semakin jauh, ia sempat melambaikan tangannya sambil tertawa. Sama sekali tidak nampak kesan kekecewaan pada sikapnya. Tapak Lombo menarik napas dalam-dalam ketika ia berpaling kepada kawannya. Kawannya itu berkata, "Apakah Lingodadi itu kurang waras? Mengapa? Sikapnya sama sekali tidak dapat diperhitungkan." Tapak Lombo mengangguk-angguk katanya, "Justru bagi kita ia adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi agaknya ia lebih bodoh dari kakaknya. Kakaknya adalah orang yang pilih tanding dan cerdik sekali. Bagi Singosari, Linggopati lah yang lebih berbahaya. Apa bedanya bagi kita dan bagi Singosari? Kita hanyalah bagian yang sangat kecil dari Singosari. Dan agaknya Lingodadi berbuat menurut kesenangannya tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar. Sedangkan Linggopati berpikir lain. Ia masih berusaha memperalat kita untuk kepentingannya. Ya, tapi jika ternyata akan dapat saling menguntungkan, apakah kita juga akan keberatan?" Tapak Lombo tidak menyaut. Memang semuanya masih akan dapat berkembang. Mungkin kali ini ya hanya akan sekedar diperalat. Tapi pada suatu saat ia menemukan kesempatan yang baik, sehingga keadaan akan menjadi sebaliknya. Tapi Tapak Lombo masih selalu ragu-ragu. Nampaknya Linggopati terlampau yakin akan dirinya, sehingga ia sama sekali tidak gentar apapun yang akan dilakukan oleh Tapak Lombo. Karena itu, maka ia dengan tanpa ragu-ragu memberinya kesempatan untuk tetap hidup. "Ah, persetan!" tiba-tiba ia menggeram. "Aku tidak akan dapat memecahkannya sendiri. Bukankah kita mempunyai kawan yang dapat diajak berbicara tentang hal ini?" Kawannya mengangguk-angguk jawabnya, "Ya, ada 2 orang yang kini menunggu kita di rumahmu." "Bukan mereka!" Tiba-tiba Tapak Lombo membentak. "Mereka tidak akan dapat diajak membicarakan masalah-masalah yang berat dan bersungguh-sungguh." Kawannya tidak menyaut. Ia menyadari bahwa kedua kawannya yang tinggal di rumah Tapak Lombo bukanlah orang-orang yang cukup penting. Bahkan ia bersama dengan kedua orang itu sama sekali tidak berhasil membunuh 2 orang anak-anak yang masih sangat muda, Maisa Murti dan Maisa Pukat. Namun tiba-tiba terlintas di angan-angannya bahwa selain kedua anak-anak muda itu ternyata masih ada seorang lagi yang disebut oleh Lingodadi, yaitu Maisa Bungalan. Tapak Lombo menarik napas dalam-dalam. Singosari memang menyimpan banyak orang-orang sakti. Bukan saja yang sudah menjadi semakin tua seperti Maeswagni, Witantra dan Mahendra, tapi yang muda pun telah tumbuh dengan pesatnya. Sudah barang tentu selain Maisa Murti, Maisa Pukat dan yang disebut bernama Maisa Bungalan. Kedua orang yang memegang kekuasaan tertinggi di Singosari pun tentu orang-orang yang pilih tanding, Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Apakah di Maibit terdapat orang-orang seperti mereka itu? Pertanyaan itu menggelepar di dalam dada Tapak Lombo. Namun sekali lagi Tapak Lombo mengibaskan semua persoalan itu. Katanya kepada diri sendiri, "Aku harus membicarakannya dengan beberapa orang kawan." Demikianlah maka Tapak Lombo pun mengajak kawannya itu kembali ke rumahnya. Di rumahnya, kedua orang yang menunggunya nampak sudah menjadi sangat gelisah. "Aku kira kalian tidak akan kembali lagi," berkata salah seorang dari mereka. "Pikiran yang paling picik," sahut Tapak Lombo. "Kami mungkin akan bermalam jika persoalan kami belum selesai." "Oh, jadi kedua anak-anak itu sudah berhasil kalian bunuh? Gila! Apakah pembunuhan itu sajalah yang disebut penyelesaian?" "Oh, aku tidak mengerti," desis yang lain.
tentu kalian tidak akan segera mengerti, karena kalian terlampau bodoh. Dua orang yang berada di rumah itu menjadi termangu-mangu, tapi jawaban itu benar-benar tidak menyenangkan hati mereka. Karena itu muka salah seorang dari mereka pun berkata, "Kau jangan asal saja berkata, kami tidak mengetahui apa yang sudah kalian lakukan." "Mereka benar," berkata kawan tapak lembu. "Beritahukan kepada mereka apa yang terjadi, baru mereka akan mengerti." Tapak Lombo menjadi tegang, namun ketika terpandang olehnya tiga orang yang nampaknya benar-benar kebingungan, maka ia pun kemudian berkata, "Baiklah, tapi kau sajalah yang bercerita apa yang telah kita alami." Orang yang ikut bersama Tapak Lombo itu pun kemudian menceritakan pada kedua kawannya apa yang telah mereka alami. Kedua kawannya itu mengangguk-angguk, kemudian salah seorang dari keduanya bergumam, "Jadi kalian telah bertemu dengan Linggopati itu sendiri." Demikianlah menurut pengakuannya, yang seorang Linggotadi adiknya, dan yang lain mengaku bernama Linggopati. Memang mungkin bahwa bukan kedua-duanya itulah Linggopati, tapi untuk sementara aku mempercayainya. Kedua kawannya termangu-mangu jenak, dan Tapak Lombo pun kemudian berkata, "Kau sudah mulai persoalan ini dengan langkah yang salah. Kita harus berusaha menemukan jalan yang benar. Sesuai dengan keadaan yang berkembang di dalam dan di luar kota raja ini, kebodohan itu tidak boleh terulang kembali. Mungkin kami berbuat kebodohan, tetapi kau pun berusaha melanjutkannya. Kau tentu mempunyai pertimbangan lain. Setelah kau bertemu dengan orang yang menyebut dirinya bernama Linggopati itu." Tapak Lombo mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. "Mungkin, dan kita sekarang harus mempertimbangkan semua tindakan kita sebaik-baiknya. Kita tidak berdiri sendiri, karena itu aku harus menemui beberapa orang bekas senopati yang sekarang terbuang. Bukan terbuang, tetapi membuang diri. Bukankah tidak pernah ada pernyataan dari Ronggowuni dan Maisa Cempaka bahwa mereka harus disingkirkan? Tapi merekalah yang dengan kehendak sendiri meninggalkan jabatannya dan bersembunyi, karena mereka menyangka bahwa akan ada pembalasan dendam, tetapi ternyata sama sekali tidak. Siapakah yang kau maksud dengan mereka? Apakah kau tidak termasuk di dalamnya?" "Ya, termasuk aku, kau dan kita semuanya." Tapak Lombo mengangguk-angguk, ia pun mengerti maksud kawannya itu. Sampai saat terakhir ternyata bahwa Ronggowuni dan Maisa Cempaka tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap mereka yang pernah menjadi pendukung Tohjoyo. Hanya beberapa orang yang masih melakukan tindakan-tindakan yang agak aneh dan tidak bertanggung jawab, terpaksa diawasi dan diperlakukan sebagai orang-orang yang melanggar ketentuan dan kewajiban seperti orang-orang lain. Namun demikian, tidak ada niat sama sekali padanya untuk merubah pendiriannya. Ia sama sekali tidak tertarik untuk bekerja bersama dengan orang-orang yang telah menyingkirkan Tohjoyo, karena baginya Tohjoyo adalah tumpuan harapan. Jika tuanku Tohjoyo berhasil menguasai Singosari dan menjadikan negeri ini tenang dan berkuasa, maka aku adalah seorang pemimpin di tingkat tertinggi dalam susunan keprajuritan, berkata Tapak Lombo dalam hati. Namun kemudian terbersit pertanyaan di dalam hati, tetapi siapakah yang akan dapat menjadi perisai bagi kerajaan yang besar itu? Ternyata bahwa aku tidak mampu sama sekali menghadapi lawan yang menyebut dirinya bernama Linggotadi, apalagi Linggopati. Jika Tohjoyo berkuasa, maka setiap kali kerajaan itu tentu akan selalu diguncang, baik oleh Linggopati dan orang-orangnya maupun oleh pengikut-pengikut Anusapati yang kemudian telah menempatkan diri di belakang Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Tapi Tapak Lombo pun kemudian tidak mau memikirkannya. Semua persoalan itu hanya dengan 3 orang kawannya yang bersembunyi di rumahnya.
Karena itu maka ia pun kemudian merencanakan untuk menemui kawan-kawannya yang lain, yang berpencaran di daerah yang tersembunyi dalam penyamaran masing-masing, agar mereka tidak mudah dapat dikenal. Kita akan menemui Kakang Sunggarwatang. Kita akan minta pendapatnya, berkata Tambak Lombo kemudian. Aku sependapat, marilah kita segera menemuinya. Aku tahu tempat persembunyiannya. Kau pernah ke tempat itu? Tidak, tetapi aku pernah mendapat petunjuk dari seseorang. Tapi sudah barang tentu kita tidak akan dapat pergi bersama. Prajurit di setiap pintu gerbang tentu mengawasi semua orang yang lewat, yang masuk apalagi yang keluar. Setelah peristiwa yang terjadi, yang kalian lakukan dengan bodoh. Salah seorang kawannya berdesah. Jangan menyalahkan kami, kau pun telah tertarik untuk melakukannya pula. Bahkan membunuh langsung di halaman istana. Bukankah kau sudah bertekad berbuat demikian? Malah kau telah berjanji untuk masuki halaman itu jika kau tidak dapat melakukannya dengan cara lain. Tambak Lombo mengangguk-angguk, katanya. Ternyata pendapat orang gila di muka gerbang itu benar. Jika aku membunuh kedua anak-anak yang tidak berarti itu, maka seluruh prajurit Singosari akan bersiaga dari ujung sampai ke ujung negeri. Dengan demikian kesempatan untuk berbuat lebih banyak seolah-olah telah tertutup untuk waktu yang lama. Mungkin demikian, sahut salah seorang kawannya. Sekarang aku justru yakin mereka tentu bukan saja bersiaga, tapi mereka akan berusaha mencari pembunuhnya. Dan yang pertama-tama menjadi sasaran pengintaian mereka adalah kita. Seperti yang dikatakan Linggodadi, berkata kawan Tambak Lombo yang ikut ke alun-alun di depan istana. Nanti kau akan merasa bersyukur bahwa kau tidak membunuh kedua anak-anak itu. Tambak Lombo tersenyum, betapapun kecutnya ia pun kemudian mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah, semuanya akan kita sampaikan kepada Kakang Sunggarwatang. Jadi bagaimana? Kita akan sampai ke tempat persembunyian itu. Kita pergi sendiri-sendiri. 2 atau lebih akan dapat menarik perhatian, apalagi bertiga. Baiklah, kita masing-masing akan pergi sendiri langsung ke rumah Kakang Sunggarwatang. Dengan demikian maka mereka segera menyesuaikan pengenalan mereka atas tempat persembunyian Sunggarwatang. Dan mereka telah menentukan waktu untuk bertemu di rumah itu. Kita akan berjalan justru di siang hari, tidak banyak orang yang akan mencurigai kita. Tapi beberapa orang prajurit telah mengenal aku dengan baik. Bahkan ada di antara mereka adalah kawan sepasukanku dahulu. Hindari mereka dan ambillah jalan lain. Jalan yang dijaga oleh prajurit-prajurit yang belum mengenal kita masing-masing. Karena bukan hanya kau sajalah yang sudah dikenal oleh beberapa orang prajurit Singosari, tapi kami semuanya. Dengan demikian mereka masih mempunyai waktu 1 malam lagi yang dapat mereka pergunakan untuk melihat-lihat keadaan di dalam kota. Dengan sedikit penyamaran mereka tidak segera dapat dikenal, apalagi prajurit-prajurit muda yang bertugas. Tapi mereka tidak lagi berusaha untuk membuat keributan. Mereka hanya berjalan-jalan saja di antara orang-orang yang masih saja nampak sibuk. Apalagi di halaman istana yang agaknya penyelenggaraan jenazah masih berlangsung. Sebelum pada suatu saat jenazah itu akan diperabukan. Namun malam itu mereka sama sekali tidak mengalami sesuatu yang dapat merubah sikap dan tanggapan mereka terhadap Singosari dan orang-orang dari Mahibit. Bahkan sudah mulai terbayang kemungkinan-kemungkinan yang akan dapat terjadi kelak.